Perhatian publik kembali tersedot ke Kalimantan Timur setelah video Syarifah Suraidah mendadak beredar luas di media sosial. Momen sederhana saat istri Gubernur Kaltim itu berbincang dengan seorang nenek penjual sayur sebenarnya berniat menunjukkan kepedulian. Namun, seperti biasa di media sosial, fokus justru bergeser ke gaya busana yang ia kenakan. Dalam video yang beredar, Syarifah tampil dengan gaun putih bermotif bunga, dipadukan kalung mutiara, anting, cincin besar, serta topi lebar senada yang langsung mencuri perhatian. Penampilan tersebut memicu banjir komentar. Sebagian menyamakan gayanya dengan noni Belanda, sementara lainnya mengaitkan dengan polemik mobil dinas 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Rudi Masud. Isu ini memang lebih dulu memanas di ruang publik. Menanggapi sorotan, Rudi menegaskan dirinya belum menerima kendaraan dinas dan masih memakai mobil pribadi, serta menyebut pengadaan mengikuti aturan karena posisi strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Istri Gubernur Kaltim jalan-jalan di luar rumah menemui pedagang sayur menggunakan pakaian ala noni Belanda. Awakmu iki bojone Gubernur Kaltim apa bojone Gubernur Hindia Belanda? Jadi kita ini terbawa ke masa lalu, bro. Jadi seakan-akan kita ini masih dijajah oleh Belanda. Wong pakaian pejabat Indonesia kok kayak pejabat Belanda. Aduh, piye iki. Sungguh rugi kalian warga Kalimantan Timur. Duwe gubernur, njaluk mobil mewah. Dikala masyarakat banyak yang susah, dikala angka kemiskinan masih tinggi, dikala UMK belum bisa menyejahterakan warga, jaluk mobil seharga mobil dinas seharga 8,5 miliar. Ini tentu melukai perasaan masyarakat, perasaan warga Kalimantan Timur yang masih banyak miskin. Sekarang malah viral, gubernurnya menemui pedagang sayur menggunakan berpakaian ala noni Belanda. Ya opo wong Kalimantan Timur kok duwe suami istri gubernur dan istrinya kurang gimana gitu loh. Seharusnya yang namanya istri pejabat tentu berpakaian itu sederhana. Sudah berpakaian sederhana ya ala Indonesia. Sudah pakaian mewah, topinya ala Eropa, baju-bajunya juga ala Eropa. Gak mencerminkan hidup kesederhanaan, tidak mencerminkan situasi nasional yang masih belum baik-baik saja gitu loh. Ya opo. Ayo teman-teman, kita viralkan konten ini sebagai bagian kritik kepada suaminya Gubernur Kalimantan Timur, juga kepada istrinya, istri gubernur tapi koyok istri Gubernur Hindia Belanda, koyok penjajah. Mobil dinas dengan anggaran 8,5 miliar, Gubernur Kalimantan Timur, masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong. Pertanyaan yang simpel dan sederhana aja Pak dari saya. Kalau para kepala daerah atau para wakil rakyat ini ingin selalu bermewah-mewahan, lalu kapan rakyatnya bisa bermewah-mewahan Pak? Kalau alasannya ini untuk menjaga marwah kalian sebagai wakil rakyat, lalu kapan kalian bisa menjaga marwah dari rakyatnya? Kalau kalian cuma bisa flexing doang, lebih baik jangan jadi wakil rakyat Pak, tapi jadi artis aja yang cuma bisa pamer-pamer harta. Beli mobil dinas 8,5 M cuma buat jaga marwah daerah. Gimana Indonesia mau maju kalau misalnya pemimpinnya otaknya kayak begini? Boro-boro mikirin rakyatnya pendidikannya udah bener atau belum, kesehatannya terjamin apa enggak, masih ada yang kelaparan apa enggak itu di daerah. Yang harusnya kalau semua hal itu bisa terjamin, itu baru yang namanya marwah pemimpin dan juga daerah. Bukan mobil dinas harga 8,5 miliar. Rakyat capek-capek bayar pajak cuma buat nurut
nurutin ego pemimpinnya yang mau jaga marwah. Daripada jaga marwah, mendingan pemimpin kayak gini disuruh jaga warung. Untuk Presiden Prabowo, tolong perintahkan Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri untuk antar Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur ini berobat. Make bilang, masa kepala daerah mobilnya ala kadarnya? Masa kepala daerah sakit jiwa? Saya rasa Rudi Masud ini lagi sakit atau kebelet flexing. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, dia malah beli mobil dinas harganya 8,5 miliar dengan alasan hutan Kalimantan jelek, jalanannya butut, hancur, medannya ekstrim. Pertanyaannya, kenapa nggak jalannya aja yang lo benerin? 8,5 miliar itu lo bisa bikin jalan berapa kilometer yang juga bisa dipakai buat warga lo. Lagian Range Rover itu bukan buat mobil ke hutan, itu mobil ke mall. Mana canggihnya, no? Lo ngesot-ngesot juga. Jadi kalau misalkan lo sakit, takutnya malah makin tambah parah. Akan berapa banyak lagi uang APBD yang akan keluar demi hasrat belanja pribadi lo, Rudi? Sakit lo, berobat sono. Harus banget perasaan pakai mobil harga 8,5 miliar gitu. Dan harus banget ya Pak ya, kalau misalnya pejabat itu tuh pakai mobilnya tuh mewah gitu. Nggak boleh yang biasa-biasa aja tuh nggak boleh. Kalau pakai mobil yang biasa-biasa aja tuh kayak malu gitu. Kenapa sih Pak? Kan yang penting itu kan kerjanya Pak, bukan sebagus apa mobilnya Pak. Orang-orang nih ya kan, warga-warga semuanya di Indonesia ini tuh melihat kinerja pejabat itu bagaimana, bukan sebagus mana mobilnya Pak. Jadi pejabat itu bukan ajang bagus-bagusan mobil, no, enggak. Bagus-bagusan kerja Pak, bagus-bagusan kerja. Lagian Bapak mobil 8,5 miliar itu mobil apa sih? Mobil sport Pak. Kalau misalnya ada panggilan, Bapak bisa ngebut gitu, wing gitu. Ya Allah Pak, mobil sport itu pendek, kena jeglugan juga hancur Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, mobil pejabat itu tuh emang harus bagus Pak. Jadi kalau misalnya datang ke acara-acara gitu kan, dibukain pintu set gitu kan, kayak turun kasih set gitu. Kan nggak mungkin ya Pak ya datang ke acara terus mobilnya tuh mobil enak ketek odong-odong gitu, pasti buka tuh ambruk itunya loh, pintu mobilnya Pak. Semangat Bapak, semangat Pak untuk mobil 8,5 miliarnya. Kalian tahu nggak sih, Gubernur Kaltim itu problematik banget. Mulai dari kasus beasiswanya sampai ke keluarga yang diangkatin jabatan-jabatan. Ya, nepotisme lah intinya. Bagaimana keluarga yang menjabat di badan usaha milik daerah dikasih semua sama gubernurnya. Terlebih lagi ketika anggaran kena efisiensi anggarannya, tapi gubernurnya itu beli mobil mahal guys. Lihat nih, klarifikasinya juga kocak. Masud namanya, tandain. Ini siapa sih, kok bisa sih ini gubernur kepilih? Kocak banget. Nih, soal mobil operasional gubernur 8,5 miliar kata Sekda Kaltim sebut untuk hadapi medan berat. Logika aja, seharusnya medan berat itu diperbaiki jalannya, bukan memewahkan mobil-mobilnya Bu. Terus nih juga nih tanggapan langsung dari Gubernur Kaltimnya nih. Soal mobil dinas 8,5 miliar kata Gubernur Kaltim, demi jaga marwah Kaltim. Masa iya mobilnya biasa? Gila nggak? Di saat ekonomi lagi susah apa segala macam, orang efisiensi segala macam, dia pengen jaga marwah, masih mikirin kayak gitu. Gila Gubernur Kaltim nggak habis akal. Rakyat banyak menjelit ke jalanan, banyak rusak. Seharusnya itu yang diperbaiki, bukan pencitraan wibawa. Apa emang Bapak punya wibawa kalau udah kayak gini? Nggak ada, yang ada Bapak dibenci. Kocak nih pejabat. Iya, soal mobil operasional gubernur 8,5 miliar, Sekretaris Kaltim sebut untuk hadapi medan berat. Iya, Kalimantan Timur itu memang masih banyak jalan-jalan atau daerah-daerah yang mungkin kalau pakai mobil biasa itu pasti susah. Jadi memang harus yang 4x4 kayak Hilux dan teman-temannya. Nah, untuk menunjang ke sana, gubernur kita itu menghabiskan dana kurang lebih 8,5 miliar untuk membeli mobil yang bisa menjangkau masyarakat di sana. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi bagi saya
kenapa tidak melakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah supaya kalau Bapak ke sana lebih mudah, lebih gampang. Terus orang kalau mau belanja atau yang dari tempat-tempat yang susah itu lebih gampang, ekonomi kan pasti lancar. Nah, jadi di tengah kondisi bahwa kita harus kota-kota ini harus berhemat, terus beli mobil 8,5 miliar ini memang tadi saya baca memang menimbulkan beragam komentar-komentar netizen ya, biasa lah ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah memang mobil itu betul-betul dibutuhkan dengan tingkat misalnya Bapak Gubernur langsung selalu sering pergi, misalnya seminggu sekali berkunjung ke daerah A, B, C, D. Nah, kalau cuma misalnya dipakai 6 bulan sekali atau setahun sekali, seperti apa itu?